Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Jemaah kaum muslimah, para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita sepekan sekali di Mushola Al-Barakah dengan tema menjadi perhiasan terindah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, insyaallah jazakallahu khair, yakni Nabi yang mulia bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Nabi menyebutkan ad-dunya, dunia, mata'un adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atu salihah adalah wanita yang soleha. Maka wahai para akhwat dan juga para ummahat rahimani rahimakumullah, bahwasanya Nabi kita yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaih, menyebutkan bahwasanya dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Maka tidak ada perhiasan yang lebih baik, tidak ada perhiasan yang terindah kecuali mereka para wanita soleha. Dan seseorang tak bisa menjadi wanita soleha, tidak akan bisa menjadi wanita soleha kalau seandainya apa? Tak memiliki ilmu. Maka Anda wahai para wanita muslimah, Anda wahai para wanita muslimah, tak akan bisa menjadi perhiasan terindah, tidak akan menjadi perhiasan terindah sebaik-baik perhiasan, melainkan Anda harus memiliki ilmu. Maka ilmu adalah sumber kebaikan. Maka tak kalah seorang wanita hendak menjadi wanita soleha, maka hendaknya dia harus senantiasa menuntut ilmu. Ketika ada seorang istri yang hendak menjadi istri soleha, maka hendaknya dia senantiasa untuk berusaha menuntut ilmu. Maka ketika Anda hendak menjadi seorang bunda yang soleha, bunda yang dirindukan oleh anak-anak, bunda yang sebagai contoh bagi anak-anak, maka Anda sangat perlu kepada ilmu. Maka ilmu adalah sumber kebaikan. Dan Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Maka pada kesempatan kali ini kita akan duduk sejenak, kita akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir termasuk daripada sabda Nabi yang mulia, nadarallah imra'an man sami'a minna hadithan fahafidhaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengelokkan, atau mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada wajah setiap orang yang mereka mendengarkan hadis dari kami atau dariku, kata Nabi, kemudian dia menghafalnya. Dalam riwayat yang lain, yakni apa? Dia berusaha memahaminya, kemudian dia menghafalnya dan dia sampaikan. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalam hadis tersebut, yakni hadis yang didoakan oleh Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mengelokkan wajah-wajah kita, Allahumma amin. Jamaah rahiman rahimakumullah, para akhwat dan juga para ummahat, dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada sahabat muslim Baker Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyimak, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan menjadi perhiasan terindah. Kita mengambil rujukan daripada kitab Syarah Al-Jami yang ditulis oleh Al-Ustaduna Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA hafizahullahu ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, yakni, Anda wahai para wanita muslimah tak akan bisa menjadi perhiasan terindah kalau seandainya Anda tak memperhatikan adab. Maka Islam itu sangat sekali menekankan tentang masalah perilaku atau tentang masalah adab. Bahkan Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim, beliau menyebutkan, innama bu'istu liutammima bimakarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka seseorang wanita, mereka hendaknya berusaha senantiasa untuk menjadi wanita muslimah yang sebenarnya, dalam tanda kutip, mereka berusaha menjadi wanita muslimah yang menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha menjadi wanita muslimah yang solehah, yang berusaha memperhatikan adab-adab yang telah diajarkan oleh Islam. Bagaimana Islam telah memuliakan Anda wahai para akhwat? Bagaimana Islam telah memuliakan Anda wahai para wanita muslimah? Maka selayaknya, seyogyanya bagi Anda dan juga bagi kita semuanya untuk memperhatikan adab-adab yang telah dianjurkan atau yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, kali ini pada pertemuan yang keenam ini atau pertemuan yang kelima ini, yakni apa? Kita akan membahas seputar hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, pada pertemuan yang keenam ini kita akan membahas tentang hadis yang ketujuh daripada Kitabul Jami, kitab yang sangat bagus ini. Maka hadis yang ketujuh ini jamaah rahiman rahimakumullah adalah membicarakan tentang seputar adab-adab dalam memberi salam, yang mana sebelumnya kita telah jelaskan tentang adab bermajelis. Ya, di antara adab bermajelis adalah ketika Anda datang terlambat, ketika Anda datang terakhir, maka Anda tak boleh langsung menerobos masuk di bagian depan, duduk di bagian depan. Ini tak boleh. Kemudian yang kedua, Anda tak boleh memerintahkan kepada saudari Anda yang mereka sedang duduk
atau mereka telah duduk, maka Anda perintahkan dia untuk pergi atau untuk berdiri, lantas Anda duduk di tempat dia duduk, dan ini merupakan bukan akhlak yang mulia. Maka pada hadis yang ketujuh ini memberikan pelajaran kepada kita masalah adab dalam memberi salam. Kenapa kita harus mempelajari adab dalam memberi salam? Karena jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya ketika seseorang muslim yang mereka bertemu lalu mereka mengucapkan salam, maka ini merupakan keutamaan, merupakan fadilah, yakni tidaklah mereka mengucapkan salam assalamualaikum kecuali mereka mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian tidaklah mereka mengatakan assalamualaikum warahmatullah kecuali mereka akan dibalas mendapatkan 20 kebaikan. Dan apabila mereka menyempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mereka mendapatkan 30 kebaikan. Subhanallah. Maka dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabaitum. Maukah kalian, kata Nabi, aku berikan satu ilmu, atau maukah kalian aku berikan atau aku ajarkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi? Afshus salam bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Yang mana jamaah rahiman rahimakumullah, pada zaman kita ini ya tidaklah kita jumpai melainkan sedikitnya saudara-saudara kita mengamalkan ini, memberikan salam. Dan ketika kita menyampaikan salam, kita menebarkan salam ini kepada siapapun selagi dia sebagai seorang muslim atau muslimah. Maka kita baca adab dalam memberikan salam dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, liyusallimi as-saghiru 'ala al-kabiri. Hendaknya yang muda memberi salam kepada yang tua. Nah, ini adalah adabnya. Kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi, yakni apa? Hendaknya yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal maru 'alal qa'id, dan hendaknya yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Kemudian yang ketiga, wal qalilu 'alal katsiri, dan hendaknya yang memberi salam itu yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Wa fi riwayatin lil Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan waraqibu 'alal mashi, dan yang berkendaraan hendaknya memberi salam kepada yang berjalan kaki. Jemaah kaum muslimah rahiman rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini memberikan faedah kepada kita, yakni bahwasanya ya adab yang harus diperhatikan ketika seorang muslim saling berpapasan, maksudnya apa? Saling bertemu. Ya, maka hendaknya mereka mengucapkan salam. Hendaknya mereka mengucapkan salam. Dan ini merupakan adab yang baik, adab yang mulia. Maka sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita, adab kita dalam memberikan salam, maka kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di dalam hadis ini, yakni Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa adab terkait dengan menyebarkan salam. Adab yang pertama adalah apa kata Nabi yang mulia, liyusallimis saghiru 'alal kabir. Yakni hendaknya yang lebih muda terlebih dahulu memberikan salam kepada yang lebih tua. Maka jamaah rahimana rahimakumullah, hadis yang mulia ini adalah memberikan pelajaran adab yang begitu mulia kepada kita. Apa adabnya? Adabnya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menghormati siapa? Orang yang lebih tua daripada kita. Maka ketika kita yang masih muda usianya, lalu apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua ya usianya daripada kita, maka hendaknya kita berikan salam. Kita ucapkan salam, assalamualaikum. Dan demikian juga dengan Anda wahai para akhwat, dan demikian juga bagi Anda wahai para ummahat. Maka apabila Anda bertemu dengan saudari Anda atau dengan keluarga Anda yang mereka lebih tua daripada Anda, maka ucapkan salam. Ya, maksudnya apa? Ditegur sapa dengan apa? Dengan salam. Ya, bagaimana Islam telah memerintahkan kepada kita, yakni yang muda untuk senantiasa menghormati yang tua. Nah, sedangkan yang tua hendaknya menyayangi yang apa? Yang muda. Subhanallah, alangkah indahnya Islam. Kemudian yang kedua, yakni apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab yang mulia. Yang kedua adalah wal marru 'alal qa'id. Yakni apa? Orang yang berjalan maksudnya apa? Yang mereka melewati kumpul orang yang sedang duduk. Maka hendaknya mereka apa? Memberikan salam. Mereka memberikan salam. Ya, mereka memberikan salam kepada siapa? Kepada orang yang sedang duduk tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita tentang apa? Adab sopan santun. Ya, tentang apa? Sopan santun seseorang. Yakni apabila kita melewati sekumpulan orang yang sedang duduk-duduk, ya lalu kita lewati mereka, maka hendaknya kita lebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Kita sapa mereka dengan apa? Dengan salam. Tahukah Anda wahai jamaah? Tahukah Anda wahai para akhwat dan juga ummahat rahimakumullah, bahwasanya salam itu adalah doa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita tersebut. Maka kita berikan mereka salam. Kita berikan mereka salam sebagai apa? Sebagai bentuk doa kita kepada mereka. Kemudian sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka dan sebagai bentuk kesopanan kita sebagai sesama saudara muslim. Subhanallah, indahnya Islam. Maka kemudian adab yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adab yang ketiga adalah wal qalilu 'alal katsiri, dan hendaknya kelompok yang berjumlah sedikit terlebih dahulu memberi salam kepada kelompok yang jumlah yang banyak. Jadi apabila kita berjalan misalkan bergerombolan misalkan, lalu kita ada beberapa orang, lalu kita melewati sekumpul orang yang mereka lebih banyak daripada kita, maka hendaknya apa? Kita menyampaikan terlebih dahulu. Jadi kelompok yang sedikit, yang berjumlah sedikit, hendaknya lebih dahulu memberikan salam kepada kelompok yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, warakibu 'alal mashi, yang naik kendaraan hendaknya memberi salam kepada orang yang sedang berjalan.
Maka ibu-ibu dan juga para akhwat dan kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang adab yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Rasulullah mengajarkan ketika kita naik kendaraan, ya, lalu apabila kita bertemu dengan orang di jalan, maka kita ucapkan salam. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya salah satu hikmah di antara adab yang mulia ini, adab apa? Ketika kita naik di atas kendaraan, kita ucapkan salam kepada orang yang berjalan, maka para ulama kita mengatakan bahwasanya sikap ini mengandung hikmah tentang merendahkan diri terhadap orang yang berjalan. Maksudnya apa? Untuk merendahkan hati orang yang berkendaraan. Kenapa jemaah? Karena orang itu biasanya kalau pakai kendaraan yang bagus, ya enggak? Kalau pakai motor yang mewah, motor yang bagus, motor yang mahal, ada unsur apa? Kesombongan, ya enggak? Ada unsur apa? Kesombongan. Kalau orang pakai mobil, apalagi mobil yang bagus, mobil yang bermerek, ada apa? Ada kesombongan, ada keangkuhan. Maka salah satu bentuk agar kita tak sombong, salah satu bentuk agar kita tak angkuh, yakni adalah ketika kita bertemu dengan orang yang berjalan kaki, maka hendaknya kita sapa, kita ucapkan salam terlebih dahulu, agar benih-benih kesombongan itu mulai hilang di dalam hati kita apabila kita menaiki kendaraan yang agak bagus atau kendaraan yang mewah. Kemudian jemaah kaum muslimin dan kaum muslimah rahimani rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya adab-adab yang telah kita sampaikan ini hukumnya adalah sunnah. Maksudnya apa? Apabila kita bertemu dengan orang-orang yang berjalan kaki, maka hukumnya sunnah menyebarkan salam kepada mereka. Maksudnya apa? Tidak wajib. Ya, artinya apa? Tidak wajib anak muda itu menyapa orang tua. Itu adalah sunnah. Dan boleh juga orang tua terlebih dahulu menyapa anak muda. Boleh. Dan boleh juga orang yang duduk memberi salam kepada orang yang berjalan. Dan boleh juga sekelompok yang besar, jumlah yang lebih banyak, memulai memberi salam kepada jumlah yang lebih sedikit. Dan hal ini boleh. Akan tetapi sesuai dengan adab-adab yang mulia, maka hendaknya yang muda terlebih dahulu memberikan salam kepada siapa? Kepada yang lebih tua. Kemudian ya hendaknya yang berjalan lebih dahulu memberikan salam kepada orang yang duduk. Kemudian orang yang naik kendaraan hendaknya lebih dahulu memberikan salam kepada orang yang berjalan. Akan tetapi hal ini hukumnya adalah sunnah. Maksudnya apa? Tadi sebagaimana telah kami singgung, sebagaimana telah kami sampaikan, bahwasanya bolehnya orang yang tua mereka memulai untuk memberikan salam kepada anak yang kecil atau anak yang muda. Kenapa? Karena kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang lebih dahulu memberikan salam. Naam. Kemudian jemaah, para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan ya adab dalam memberi salam itu yang pertama. Dapat kita simpulkan adalah yang pertama, yakni apa? Salah satu bentuk penghormatan anak muda kepada orang yang sudah tua adalah
ketika mereka bertemu, maka hendaknya yang muda ini mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ini adalah adab-adab dalam memberikan salam. Ya, maka kita amalkan. Maka Anda wahai para akhwat, Anda wahai para wanita yang masih gadis mungkin, atau yang usianya masih muda, kalau ketemu sama umahat, ketemu sama ibu-ibu, ucapkan terlebih dahulu salam kepada mereka. Ya baik ketika di majelis, ya baik ketika ketemu, assalamualaikum, ucapkan salam. Dan Anda yang mendengarkan salam, Anda wajib menjawabnya. Adapun mengucapkannya adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Maka Anda, ya boleh Anda jawab dengan waalaikumsalam, atau Anda jawab dengan lebih baik waalaikumsalam warahmatullah, atau dengan sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ya indahnya Islam telah mengajarkan adab-adab mulia kepada umatnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, hendaknya orang yang berjalan itu memberikan salam kepada orang yang duduk. Ya, hendaknya apa? Orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Ya. Kemudian adab yang ketiga adalah hendaknya sekelompok orang yang sedikit itu mereka lebih dahulu memberikan salam kepada sekelompok orang yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Subhanallah, indahnya Islam jamaah. Maka para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, maka hendaknya kita memperhatikan adab yang baik. Maka terutama seorang istri, maka Anda wahai para istri, maka Anda hendaknya berhias dengan adab yang mulia, berhias dengan adab yang baik. Bagaimana Anda berbakti kepada suami Anda, bagaimana Anda berbakti kepada kedua orang tua Anda, bagaimana Anda berbakti kepada mertua Anda. Kenapa? Karena mertua itu sama saja hukumnya dengan kedua orang tua kandung kita. Maksudnya apa? Mereka memiliki hak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Dan bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk apa? Berbakti kepada keduanya, sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah kalian Allah, ya, dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada kedua orang tua kalian maka hendaklah kalian berbuat baik. Maka wahai para istri, maka Anda tak akan bisa menjadi wanita soleha, Anda tak akan bisa menjadi istri soleha sampai Anda berbakti kepada suami Anda. Kenapa? Karena banyak di zaman sekarang para istri yang mereka durhaka kepada suami mereka, yang mereka tidak memperhatikan hak daripada suami mereka, yang mereka menganggap remeh suami mereka. Terlebih mereka para istri yang memiliki penghasilan yang mungkin lebih besar daripada suaminya. Maka lihat bagaimana Islam mengajarkan adab sesama muslim, ya, apalagi ya adab seorang istri kepada suaminya. Demikian juga seorang suami, ya, mereka juga harus beradab kepada istri mereka, harus memiliki akhlak yang mulia. Jangan kasar kepada istri, ya, kemudian berusaha untuk senantiasa menjadi, ya, teman sekaligus sahabat daripada istrinya tersebut. Maka alangkah indahnya rumah tangga apabila dibangun di atas ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda jamaah dalam sebuah hadis, dan ini adalah nasihat bagi kita wahai para ayah, ini adalah nasihat bagi kita wahai para suami yang Anda mendengarkan mungkin via online, atau siapapun Anda yang statusnya sebagai seorang suami, dan juga termasuk Anda wahai para istri, Anda wahai para bunda, Anda wahai para ayah.
Dengarkan sabda Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Apa kata Nabi? Innallaha idza rada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim arifqa. Subhanallah. Apa kata Nabi yang mulia? Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Lemah lembut. Menjadi seorang ayah lemah lembut, tak kasar kepada anak dan istrinya. Menjadi seorang istri lemah lembut, tak kasar kepada suaminya, tak kasar kepada anaknya. Maka salah satu tanda kebaikan di dalam sebuah keluarga adalah dipenuhi dengan kelembutan. Dipenuhi kelembutan. Maka bagi Anda wahai para suami, bagi Anda wahai para ayah, dan bagi Anda wahai para istri, bagi Anda wahai para bunda, maka seyogyanya kita untuk apa? Berusaha memiliki apa? Sifat lemah lembut. Kenapa? Karena tidaklah seseorang itu diberikan sifat lemah lembut kecuali mereka akan diberikan kebaikan yang banyak. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang tak diberikan sifat lemah lembut, tidak diberikan sifat lemah lembut, alias apa? Sifatnya kasar, perangainya kasar, ya tak pernah lemah lembut, maka orang yang seperti ini tidak ada kebaikan. Maka rumah tangga yang seperti ini adalah hampa, tak ada kebahagiaan di dalamnya. Maka Anda wahai para bunda, dengarkan betapa banyak para anak-anak yang hatinya terluka dengan apa? Dengan sikap kerasnya orang tua mereka, waliyazubillah. Dan ketahuilah wahai para bunda, tidaklah dengan sikap kita yang kasar kepada anak-anak, sikap kita yang keras dalam tanda kutip, bukan berarti kita tak boleh berperilaku kasar kepada anak-anak, boleh, tapi pada waktu yang tepat. Dalam apa? Misalkan mendidik tentang sholat. Maka apabila anak kita terluka hatinya dengan sikap kasarnya kita, maka luka itu akan lama hendak sembuh. Maka luka itu harus dibalut dengan apa? Permintaan maaf seorang ayah kepada anaknya, atau permintaan maaf seorang bunda kepada anaknya dengan isakan tangis yang betul-betul meminta maaf. Maka para akhwat dan juga umahat rahiman rahimakumullah, maka seseorang itu tak akan bisa memiliki sifat yang lemah lembut kecuali apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita. Kenapa? Karena ada orang yang sesama temannya baiknya Masya Allah luar biasa, lemah lembutnya Masya Allah luar biasa, tapi ketika kepada anak dan istrinya dia kasar, waliyazubillah. Seharusnya orang yang lebih layak mendapatkan manfaat daripada sikap baik kita adalah keluarga kita. Bukankah Nabi yang mulia Allahumma salli wa sallim menyebutkan, Nabi mengatakan sesungguhnya ya, khairukum, sesungguhnya kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ya, maka demikian juga seorang istri, maka hendaknya mereka mengajarkan adab-adab mulia kepada apa? Kepada anak-anaknya. Sekarang kita lihat ya enggak, betapa banyak para ibu yang mereka tidak memperhatikan tentang masalah anak-anak mereka. Ya, mereka biarkan anak-anak mereka yakni apa? Sejak kecil sudah main apa? Main TikTok. Joget sana, joget sini, Allah musta'an. Ya, kalau sekali-sekali mungkin ya sambil kita ingatkan enggak boleh nak. Tapi kalau sudah tiap hari dan bahkan itu adalah satu kebiasaan, ini adalah tanda tidak ada kebaikan, waliyazubillah. Maka tugas kita adalah mengingatkan. Tugas kita adalah mengingatkan. Tugas kita adalah mengajarkan. Maka tugas seorang ayah, tugas seorang bunda itu amatlah berat. Tugas seorang istri, tugas seorang suami itu amatlah berat. Maka semua itu tak akan bisa terlaksanakan apabila kita hendak melakukan kebaikan di dalam rumah tangga kita, kecuali semuanya bermuara kepada ilmu, kepada ilmu. Maka Nabi yang mulia Allahumma salli wa sallim alaihi bersabda,
talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Maka kewajiban bagi kita jamaah untuk senantiasa menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal beliau menyebutkan an-nasu yahtaju ilal ilm. Manusia itu sangat butuh kepada ilmu, melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena dalam sehari kita membutuhkan makanan, kita butuhkan minuman itu 2-3 kali. Adapun kita membutuhkan ilmu setiap hembusan nafas. Maka para akhwat dan juga ummahat, tolong didengarkan ya, bahwasanya seseorang wanita dia tak akan bisa menjadi perhiasan terindah kalau seandainya mereka tak memiliki ilmu. Kalau seandainya mereka jahil, mereka bodoh dalam masalah urusan agama. Bagaimana mungkin Anda hendak bersuci dari haid kalau Anda tak tahu ilmunya? Bagaimana mungkin Anda hendak menjadi istri yang soleha kalau Anda tak tahu ilmunya? Bagaimana mungkin Anda akan menjadi ibu yang baik kalau seandainya Anda tak tahu dalam mendidik anak? Maka saatnya untuk menyibukkan diri kepada ilmu dan kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Untuk apa? Hendaknya kita mengawali hari kita untuk meminta 3 hal yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang pertama? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang halal, dan yang ketiga adalah amalan diterima. Maka yang pertama kali diminta oleh Nabi adalah apa? Ilmu. Setelah itu apa? Rezeki yang halal. Kemudian setelah itu apa? Amalan yang diterima. Maka para ulama mengatakan jamaah bahwasanya seseorang itu dia tidak akan bisa mengetahui mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram, kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmulah dia akan bisa membedakan mana rezeki yang halal, yang layak untuk dia makan, yang layak untuk dia berikan nafkah kepada anak dan istrinya, mana rezeki yang haram yang tak boleh dia berikan kepada anak dan istrinya. Dan demikian juga amalan seseorang itu tak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu, yakni apa? Ikhlas. Kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka ya demikian alasan kenapa Nabi mengawali harinya meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Naam, demikian yang dapat kami sampaikan ya tentang hadis adab-adab di dalam memberikan salam. Dan insyaallah pada pekan selanjutnya kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya. Naam, kesimpulannya adalah, sebelum kita tutup kesimpulan daripada majelis kita pertemuan yang ke-6 dengan tema menjadi perhiasan terindah, yang pertama, Anda wahai para wanita muslimah, Anda tak akan bisa menjadi perhiasan terindah kalau seandainya Anda tak memiliki ilmu. Ya, sebagaimana sabda Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini sering kita ingatkan. Kenapa? Karena pembahasan kita sama dengan sabda Nabi ini, judul tema kita. Apa kata Nabi? Ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan. Wa khairun mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Maka Anda tak akan bisa menjadi wanita solehah kalau seandainya Anda tak memiliki ilmu agama. Kemudian kesimpulan yang kedua, hendaknya seorang muslim atau muslimah memperhatikan adab-adab di dalam memberikan salam. Maka adab yang pertama, hendaknya yang muda memberikan salam terlebih dahulu kepada yang tua. Kemudian hendaknya yang berjalan
hendaknya memberikan salam kepada yang duduk. Kemudian yang ketiga, hendaknya hendaknya kelompok yang berjumlah sedikit terlebih dahulu memberikan salam kepada kelompok yang berjumlah yang banyak. Kemudian yang naik kendaraan hendaknya lebih dahulu memberikan salam kepada orang yang berjalan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwasanya Islam itu adalah agama yang begitu mulia. Kenapa? Karena syariat Islam itu dibawakan oleh Rasulullah dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah adalah Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah, Tuhan kita, Tuhan langit dan bumi. Sudah tentu Allah mengetahui maslahat yang akan kita dapatkan, maka tidaklah Allah perintahkan kecuali terdapat maslahat, kecuali terdapat kebaikan bagi kita, dan tidaklah Allah melarang melainkan terdapat keburukan dan melainkan terdapat kemudaratan bagi kita. Kemudian kesimpulan yang keempat, hendaknya seorang bunda, hendaknya seorang ibu, hendaknya seorang umi, mereka senantiasa mengajarkan adab-adab yang baik kepada anak-anak mereka, terutama adab tentang masalah menyebarkan salam. Ingatkan kepada anak-anak kita, kalau ketemu dengan kakek atau nenek mereka, ucapkan salam. Kalau masuk rumah, ucapkan salam nak. Kalau ketemu ayah baru datang, ucapkan salam. Lalu mencium tangan ayah, ajarkan wahai para bunda. Kemudian kesimpulan yang terakhir, hendaknya setiap seorang suami atau seorang istri, hendaknya mereka berusaha memiliki sifat lemah lembut, yang mana tidaklah ada sifat lemah lembut di dalam sebuah keluarga melainkan keluarga tersebut akan diberikan keberkahan oleh Allah, akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, apabila keluarga tersebut tidak ada sifat kelembutan, semuanya pada kasar, semuanya sifatnya kasar semuanya, maka keluarga tersebut tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai keluarga kita menjadi keluarga yang dijauhkan dari keberkahan oleh Allah, keluarga yang dijauhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha, terutama kita sebagai seorang suami, terutama kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita ingatkan kepada istri kita, kepada anak kita, kalau seandainya mereka melakukan pelanggaran syariat, kalau mereka tak sholat, maka kita ingatkan untuk sholat, karena sholat adalah kewajiban bagi setiap laki-laki yang muslim maupun wanita muslimah. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah berdosa besar. Dosanya lebih besar daripada dosa pembunuh, dosanya lebih besar daripada berzinah, wal iyazubillah. Kenapa? Karena sholat adalah arkanul Islam, termasuk rukun Islam yang kedua. Demikian yang dapat kami sampaikan jamaah, dan demikian kesimpulan-kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan majelis kita daripada dengan tema menjadi perhiasan terindah. Demikian, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Untuk itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.